Om Swastiastu. Salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Iketut Gede Putra Sastrawan, NIM 1911031199. Saya dari kelas I semester 4, nomor absen 19. Nah, baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Secara sederhana, pecahan dapat digambarkan sebagai A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Terus B tidak merupakan bilangan 0. B tidak boleh sama dengan 0. Terus A juga bukan merupakan kelipatan dari B. Secara sederhana, pecahan dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, kali ini untuk memperjelas dalam memahami pengertian pecahan, saya di sini sudah menggambar sebuah lingkaran di mana pada bagian ini saya asir. Bagian yang saya asir ini disebut pembilang. Sementara yang ini disebut penyebut. Nah, untuk nilai gambar ini sendiri adalah 1/4. Nah, setelah saya menjelaskan dengan menggunakan gambar tadi, kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai bahwa dalam pecahan series sendiri terdapat operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Nah, pertama-tama di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai operasi penjumlahan. Nah, pertama-tama saya akan memberikan contoh soal yang lebih mudah, yaitu dengan operasi soal dengan penyebut yang sama. Contoh 2/4 ditambah 3/4 sama dengan, dalam contoh soal yang ini cukup mudah karena kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Di sini penyebutnya karena sudah sama, kita tidak perlu apa-apakan lagi. Jadi 2 ditambah 3, 2/4 ditambah 3/4 hasilnya 5/4. Kita hanya menjumlahkan penyebutnya saja di dalam hal ini. Terus lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang penyebutnya berbeda. Nah, untuk soal yang kedua, saya akan memberikan contoh soal dengan penyebut yang berbeda. 3/4 ditambah 5/3. Pada soal yang ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat kedua penyebut ini menjadi sama. Caranya gimana? Kita harus mencari KPK dari 4 dan 3. KPK 4 dan 3. Pertama kita mencari KPK 4, yaitu 8, 12, 16, dan seterusnya. Untuk KPK yang 3, 6, 9, dan 12, 15, dan seterusnya. Di sini KPK 4 dan 3 adalah 12. Jadi kita buat dulu di sini penyebutnya 12 ditambah per 12. Karena penyebutnya sama, kita bagi 12 ini, untuk mencari pembilang kita bagi 12 ini dengan 4. Itu juga yang 12 di sini dibagi dengan 3. Hasilnya 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Untuk yang pembilang 5, kita dapat mencari dengan membagi 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi kita, karena penyebutnya sudah sama,
keduanya sama, kita bisa menjumlahkannya secara langsung, yakni 9 ditambah 20 hasilnya adalah 29 per 12. Jadi pecahan 3/4 ditambah 5/3 adalah 29 per 12 kan? 3. Nah, untuk memperjelasnya lagi, saya akan memberikan satu lagi contoh soal dengan penyebut yang berbeda. 2/3 ditambah 4/2. Nah, sama seperti tadi. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya 3 dan 2. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus terlebih dahulu mencari KPK dari 2 dan 3. Untuk 3, KPK-nya adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Untuk KPK dari 2 itu sendiri adalah 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Di sini dapat kita temukan KPK dari 3 dan 2 adalah 6 karena merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, setelah kita dapatkan 6 KPK dari 3 dan 2, kita tulis di sini 6. Untuk mencari pembilang, di sini kita membagi 6 penyebut ini dengan penyebut yang dahulu, yaitu 3, untuk mencari pembilang 2. 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk pembilang 4 ini, kita temukan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Setelah mendapatkan penyebut yang sama dan kita juga sudah menemukan pembilangnya, kita cuma tinggal menambahkannya saja. Jadi di sini 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16/6. Jadi penjumlahan 2/3 ditambah 4/2 adalah 16/6. Baik, untuk operasi penjumlahan, mengenai pecahan operasi penjumlahan, Bapak kira cukup jelas setelah 3 contoh soal yang Pak berikan. Kali ini saya akan memberikan contoh soal mengenai operasi pengurangan. Pengurangan di sini kebalikan dari penjumlahan tadi. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Pengurangan. Di sini saya akan menggunakan penyebut yang sama terlebih dahulu agar mempermudah kalian memahaminya. 2/3 dikurangi 1/3. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, kita cuma tinggal langsung menguranginya saja. Jadi hasilnya adalah 2 dikurangi 1 adalah 1/3. Hasil dari 2/3 dikurangi 1/3 adalah 1/3. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini saya akan menggunakan contoh soal dengan penyebut yang berbeda. Ini 3/4 dikurangi 2/3. Sama seperti tadi. Untuk soal seperti ini karena penyebutnya beda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut di sini 4 dan 3, cara menyamakannya sama seperti tadi, yaitu mencari KPK-nya. KPK 4 adalah 8, 12, 16, dan seterusnya. Untuk 3, KPK-nya adalah 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kita temukan bahwa KPK 4 dan 3 adalah 12. Kita langsung tulis di sini untuk penyebutnya adalah 12 dikurangi 2/12. Untuk mencari pembilangnya sama seperti tadi. Untuk pembilang 3, kita
bagi 12 dengan penyebut yang tadi. Ini hasilnya adalah 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Terus untuk yang pembilangnya ini, kita temukan 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk jadi untuk karena penyebutnya sudah sama, kita langsung kurangi saja. Ini 9 dikurangi 8 adalah 1/12 karena penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal menguranginya saja. Nah, untuk memperjelasnya lagi, saya di sini akan memberikan satu lagi contoh soal dengan penyebut yang berbeda. Ini saya menggunakan angka yang cukup besar, yakni 6/8 dikurangi 5/6. Sama seperti tadi, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan, kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 8 adalah 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Untuk KPK dari 6, yakni 12, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Dapat kita temukan bahwa KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Jadi kita tulis langsung 24 dikurangi per 24. Untuk jadi penyebutnya, pembilangnya, kita tinggal bagi 24 dibagi 8 dikali 6. Hasilnya adalah 24 dibagi 8 adalah 3. 3 dikali 6 adalah 18. Terus untuk pembilang yang ini 5. 24 dibagi 6 adalah 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya adalah min 2 per 24. Jadi hasil dari 6/8 dikurangi 5/6 adalah min 2/24. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya berikan mengenai contoh soal penjumlahan maupun pengurangan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri penjelasan kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Cut.